Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam kuliah produk dan jasa perbankan syariah. Insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita tentang pembiayaan di perbankan syariah. Sedikit intermezzo, di belakang saya ini ada program pemberdayaan ya, dari lembaga Amil Zakat Zakat Sukses. Nama programnya RW Sukses Berdaya. Ya, jadi ini sebuah program pemberdayaan yang bisa teman-teman lakukan dimanapun ya. Kita berada, kita perlu melihat sumber daya alam di sekitar kita, kita berdayakan, insya Allah kembalinya kepada kita. Nah, ini salah satu programnya kita ada sedekah minyak jelantah. Ya. Nah, silahkan nanti jika ada yang berminat bisa hubungi saya mengenai hal ini. Saya akan dengan senang hati berbagi, sehingga kita bisa melihat potensi wilayah masing-masing, sehingga mungkin nanti ke depan kita bisa berkarir di daerah masing-masing ya, memajukan wilayahnya masing-masing. Ini namanya RW Sukses Berdaya, mungkin kalau di daerah teman-teman sekalian namanya bisa berubah menjadi Desa Sukses Berdaya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan bahas materi kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang produk pembiayaan, ya, beberapa produk pembiayaan ya, musyarakah, mudharabah, murabahah, kemudian juga istisna dan salam ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi kita kepada pembiayaan yang lainnya. Baik, saya lanjutkan ya. Saya ingatkan kembali produk di perbankan syariah itu ada pendanaan, ada pembiayaan dan jasa pastinya. Kita menghimpun dana dari masyarakat, kemudian melalui produk giro, tabungan dan deposito, kemudian kita salurkan dalam bentuk pembiayaan dalam berbagai macam proyek atas dasar akad bagi hasil, jual beli dan sewa. Hasil usahanya itu akan kita kembalikan kepada para pemilik dana. Insya Allah semakin banyak yang kita bagi hasil yang kita peroleh dari hasil usaha, itu akan kita bagikan kepada masyarakat lebih banyak lagi. Itulah konsep bagi hasil antara bank syariah dengan para nasabahnya. Di produk pembiayaan kita sudah bahas tentang sisi produk pembiayaan yang berdasarkan sistem bagi hasil, yakni akad musyarakah dan mudharabah. Kemudian kita juga sudah bahas tentang produk pembiayaan atas dasar sistem jual beli, yakni murabahah, istisna dan salam. Nah, hari ini kita akan bahas tentang produk pembiayaan yang berdasarkan sistem sewa. Ya. Akad produk sewa ini ada dua macam. Ya. Pada prinsipnya akadnya adalah akad ijarah, ya, sewa. Ya. Kemudian berkembang ada akad yang lain, yakni IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik. Ya. Ijarah akad sewa yang diakhiri dengan perubahan kepemilikan di akhir masa sewanya, ya, IMBT. Kita akan bahas berikutnya. Baik, ijarah. Apa itu ijarah? Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas dasar objek sewa yang disewakan. Ya. Jadi di sini sewa, ya. Contohnya banyak sekarang kita sudah sering lihat ya, sewa kendaraan, ya. Kemudian juga sewa rumah, ya, kontrak maksudnya. Kontrakan itu sewa termasuk, ya. Sewa apa lagi? Sewa traktor, ya, dan lain-lain, alat berat, ya. Itu bisa menggunakan akad sewa, ya. Kemudian yang kedua adalah IMBT, yaitu ijarah
muntahiyah bitamlik, ya. Transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi, dengan pilihan, ya, perpindahan hak milik objek sewa di masa akhir, ya, di akhir masa sewanya. Jadi ada opsi, ya, perpindahan kepemilikan dari si pemilik kepada si penyewa, ya. Nah, apa namanya? Contoh kasus mungkin dulu, ya, atau sekarang juga sering pernah kita temukan, misalkan kita menyewakan perangkat komputer untuk sekolahan, ya, untuk dipakai selama waktu 3 tahun, kepada sekolah bayar sewa ke kita, nanti setelah 3 tahun komputernya menjadi milik sekolah. Nah, ini contoh kasusnya IMBT, ya. Mungkin hal ini bisa juga kita lakukan untuk hal-hal yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jenis ijarah nih, ya. Ijarah ternyata bermacam-macam, ya. Ijarah itu objeknya, ya. Ada yang objeknya adalah bentuknya aset, ya, yang apa namanya, yang kita sewakan, ya. Yang kedua, yang pertama adalah fee, yang kedua aset. Atas dasar fee itu SDB, safe deposit box. Ya, contohnya misalkan bank memiliki safe deposit box yang dia sewakan kepada nasabahnya. Misal kita punya surat berharga, kita punya emas dan lain-lain, itu kalau kita simpan di rumah itu kan dia ada resiko. Ya, resiko apa? Resiko kebakaran, resiko hilang dan lain-lain. Maka ini bisa kita simpan di safe deposit box milik bank, ya. Nah, ini biasanya bank beberapa bank punya, ya, ruangan khusus yang dia apa namanya? Menyewakan ruangan tertentu, ya, ruangan tertentu. Ya, biasanya ini disiapkan untuk nasabah-nasabah priority pastinya, ya. Karena tidak semua kantor cabang punya safe deposit box ini fasilitasnya, karena dia apa namanya? Ruangan khusus, ya, yang hanya bisa dimasuki oleh nasabah-nasabah tertentu saja. Nah, kita bisa sewa safe deposit box itu tergantung ukurannya, kita taruh barang di situ. Pihak bank juga tidak berhak melihat, ya, apa isinya. Yang tahu isinya hanya kita sendiri, ya. Kita dikasih kunci, ya, nanti kita bisa buka sendiri. Nah, itu termasuk ijarah, ya. Pembayarannya sewa, yaitu namanya ujroh, ya, biayanya namanya ujroh, biaya sewa. Itu SDB, safe deposit box, ya. Yang kedua, ijarah atas dasar aset, ya. Nah, aset ini bisa yang berwujud, bisa yang tidak berwujud. Nah, aset berwujud contohnya tadi rumah, ya, kendaraan, motor, mobil. Sekarang lagi musim, ya, jadi perusahaan-perusahaan itu tidak mau dia punya aset, ya. Jadi dia mendingan sewa, ya, kendaraan operasional dan lain-lain, dia tidak mau mikir macam-macam, ya, yang dia tidak ingin mikirin perawatan, ganti oli dan lain-lain. Pokoknya sebulan dia sewa satu mobil misalkan 7 juta per bulan, udah itu aja, ya, yang dia pikirin. Jadi tidak memikirkan macam-macam, ya, pemeliharaan. Itu bisa menggunakan akad ijarah dan IMBT. Nah, ini yang kita kenal, ya. Kemudian yang tidak berwujud, ya, contohnya misalkan aset tidak berwujud apa? Misalkan apa namanya, guru, ya, ngajar, ya. Jadi yang apa namanya, yang dia sewakan sebetulnya tenaganya dia, ya. Dia menyewakan tenaga, ya. Guru mengajar, ya. Itu dia bisa dibayar dengan ujroh juga, ya, ujroh. Nah, ini akadnya ijarah juga, ya. Kemudian bisa juga apa namanya, berupa pengurusan paspor misalkan, ya. Pengurusan paspor, ya, itu bisa, ya. Kemudian tiketing pesawat, ya, dan lain-lain. Itu multi jasa maksudnya, ya. Jadi apa namanya, kegiatan-kegiatan yang tidak berwujud, kurang lebih seperti itu, ya. Apa namanya, beasiswa, ya. Pembiayaan beasiswa itu tidak ada wujudnya, ya.
pembiayaan beasiswa itu. Jadi misalkan kalian mau mau melanjutkan pendidikan tapi tidak punya dana, itu bisa menggunakan pembiayaan dari bank syariah, itu menggunakan akad ijarah, ya, akad ijarah. Jadi apa namanya dasarnya adalah kegiatan pendidikan itu sendiri. Nah, ini disebut sebagai multi jasa. Jadi transaksi pembiayaan untuk kegiatan yang tidak berwujud, ya, asetnya tidak berwujud, itu bisa menggunakan ijarah ini juga, ya. Nah, ini ya kurang lebih gambarannya ya, jenis-jenis ijarah yang ada di masyarakat, ya. Atau biaya berobat, ya, biaya berobat juga bisa masuk. Ya, pembiayaan biaya berobat dan lain-lain itu bisa karena dia tidak berwujud ya barangnya. Mekanismenya gimana? Mekanismenya bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan oleh nasabah. Pengembalian atas penyediaan dana nasabah, dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus. Angsuran ini maksudnya sewa ya, sewa maksudnya. Kemudian yang keempat, pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang ataupun dalam bentuk pembebasan hutang. Dalam hal pembiayaan atas dasar ijarah muntahiyah bitamlik (IMBT), selain bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji wa'ad, antara lain dengan memberikan opsi pengalihan hak penguasaan objek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan. Jadi ada wa'ad ya, selain akad ijarah ada juga wa'adnya ya. Janji ya, janji kepada nasabah untuk memberikan opsi pengalihan ya. Pengalihannya nanti di akhir masa apakah itu berbentuk hibah atau jual beli dan lain-lain ya. Ya, atau disewakan kembali gitu ya. Dilanjutkan kembali ya. Sewanya. Ya, itu maksudnya. Nah, ini kurang lebih skemnya ya. Kalau ada nasabah nanti dia akan melakukan akad ijarah dengan bank syariah. Kemudian bank akan membeli objek sewanya ya, misalkan truk gitu ya. Nah, nanti barang tersebut akan dikirim kepada nasabah. Ya, ini adalah sebagai manfaatnya akan dimanfaatkan oleh nasabah. Nah, setiap bulan nasabah akan bayar sewa ya. Jadi bukan angsuran ya. Angsuran sebetulnya tapi dalam bentuk sewa bentuknya. Nah, nanti perbedaannya ada di mana tuh di akuntansinya ya. Nah, ini ya. Nah, ini dia akan bayar sewa selama jangka waktu yang ditetapkan ya. Pada akhir masa ya dia akan ada realisasi MBT, pengalian hak ya. Pengalian hak itu bisa macam-macam ya, ada beberapa nanti kita akan bahas. Nah, dari skim seperti ini ya, kita lihat rukunnya ada orang yang menyewa, barang yang disewa, sigot, ujroh, dan manfaat. Ya, ini kurang lebih akad ijarah yang barangnya terlihat ya, berwujud ya, barangnya berwujud. Konsep ijarah yang kita kenal di bank syariah saat ini seperti ini ya. Memang di sini sebetulnya bank tidak menyediakan barang ya, dia beli dulu ya, beli dulu. Pasti bank akan kasih opsi ya untuk peralihan kepemilikan karena bank juga nggak mau sebetulnya memelihara aset gitu ya. Pasti dia akan satu saat akan diberikan kepada nasabah aset tersebut ya. Alternatifnya gimana sih pada akhir masa IMBT itu? Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan dengan 4 alternatif. Ya, yang pertama hibah, ya, jadi diberikan begitu saja dari bank kepada nasabah, ya. Kemudian yang kedua penjualan, ya, sebelum akad berakhir sebesar sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati. Bisa dengan penjualan, ya. Atau yang ketiga penjualan pada akhir ini di tengah ya, penjualan di tengah ya sebelum akhir masa sewa. Atau penjualan di akhir masa sewanya ya. Yang keempat, penjualan secara bertahap ya. Dia dijual secara bertahap.
ya. Nah, jadi seperti ini. Tapi kenapa apa namanya? Apa yang membuat bank memilih 4 alternatif ini? Salah satu dari 4 alternatif ini. Pasti ada hitung-hitungannya, ya kan? Biasanya kurang lebih hitung-hitungan angsurannya sama dengan yang ada di Murabaha, ya. Dia ada, angsuran pokok, ada angsuran apa namanya, margin sewanya, ya, margin ujrohnya. Dia ada itu, ya, pasti ada. Nah, kalau bank sudah memperhitungkan bahwa, sewanya itu sebesar angsuran pokok dan, ujroh, maka di akhir masa bank udah tidak perlu menagih lagi, sehingga bank bisa saja memberikan hibah kepada nasabah, ya. Atau di tengah jalan nasabah mau, melunasi, ya, udah saya beli aja barangnya. Sama seperti di Murabaha pelunasan dipercepat. Yang ketiga penjualan pada akhir masa ijarah. Mungkin ya waktu di awal di-setting biaya sewanya itu tidak, sejumlah, eee, harga barangnya, ya, tapi dia punya harga barang awal dan harga barang akhir, ya, dia punya harga barang akhir. Jadi dia perhitungkan biaya sewa itu dengan setelah 3 tahun misalkan 50% dari harganya. Misalkan harga mobil 200 juta, ya, tahun pertama tahun ke-0, tahun ketiga kan pasti harga mobil masih ada harganya. Dihargai misalkan 20% atau 30% atau 50% terserah aja. Nah, pada akhir masa sewa, bank akan menjual seharga 50% barang tersebut, ya. Nah, ini disepakati di awal ya harganya, ya. Karena, apa namanya, eee, struktur angsurannya ada, ya, struktur sewanya sudah disepakati di awal, ya. Baik. Manfaat dan risiko, ya. Manfaat bank ini adalah salah satu bentuk penyaluran dana. Yang kedua memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan, fee atau ujrah. Manfaat untuk nasabah, ya, nasabah memperoleh manfaat atas barang yang dibutuhkan, memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang dalam hal menggunakan akad ijarah muntahil bitamlik, merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang dan atau memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang. Risikonya sama seperti, pembiayaan yang lainnya, risiko kredit ya, risiko pembiayaan kalau nasabah wan prestasi, atau risiko pasar karena pertukaran nilai tukar ya, kalau pembiayaannya dalam bentuk valuta asing. Nah, jadi ini manfaat dan risikonya ya. Baik, kita lanjutkan. Ini beberapa referensi yang mendukung, apa namanya, eee, skim ijarah ini ya, ada PBI-nya, PBI nomor 76/PBI/2005 tentang transparansi produk, kemudian PBI nomor 9 tentang pelaksanaan prinsip syariah ya. Kemudian fatwanya juga ada sini, fatwa dan syariah nasional nomor 9 tentang ijarah dan fatwa DSN nomor 27 tentang IMPT. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana perbedaan murabaha dengan ijarah? Ya. Murabaha itu akadnya akad jual beli, ya, sedangkan ijarah akadnya akad sewa, ya. Kemudian kepemilikan barang langsung berubah kalau di murabaha itu, ya. Jadi di awal sudah dilakukan perubahan kepemilikan, ya. Sementara di ijarah kepemilikan masih milik bank ini barangnya, ya. Jadi nanti ada opsi pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa. Kemudian pembayarannya fix kalau murabaha itu, ya. Misalkan angsurannya 5 juta, ya 5 juta terus sampai akhir masa. Sementara kalau ijarah ini bisa berubah karena sewa kan, harga sewa itu ya sama kayak kita ngontrakin rumah. Ya tahun ini kontrakan 500.000 sebulan, ya bulan depan bisa naik. Atau tahun depan bisa naik menjadi 6 juta per bulan. Tahun depannya lagi bisa naik jadi 7 juta per bulan. Itu bisa diatur ya. Kemudian akuntansi, secara akuntansi murabaha itu dicatat dalam neraca angsurannya ya. Piutang murabaha ya. Kalau di ijarah secara akuntansi dia dicatat dalam laba rugi. Kenapa? Karena dia pembayaran sewa. Ya, pembayaran sewa itu pencatatannya di biaya.
ya, biaya sewa. Eee, itulah kurang lebih, apa namanya, pembiayaan atas dasar sewa yaitu, ijaroh ya, ijaroh dan IMBT, ijaroh muntahiya bitamlik. Baik, saya rasa itu saja kuliahnya untuk kali ini. Nanti kita akan, apa namanya, bertemu lagi, tapi silakan jika ada, pertanyaan, bisa disampaikan kepada kami, melalui komen di video ini atau bisa melalui email ke zulkifli24@yahoo.com. Silahkan, insyaallah kita akan, bahas bersama tentang produk-produk perbankan syariah. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan di masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.